Jangan asal sembarangan ya, nanti takutnya kalian didenda kan. Dendanya nggak murah loh, mahal tau. Jadi kalian nanti susah ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di sini, Sally Murah Hati. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik dan sehat senantiasa ya. Di video kali ini guys, aku ingin bercerita tentang, bukan bercerita sih, lebih tepatnya memberitahukan ya informasi penting bagi kalian yang ingin mendatangi negara Malaysia gitu. Jadi ada baiknya kalian itu mengetahui apa-apa saja yang dilarang di negara tersebut sebelum kalian itu berkunjung ke negara tersebut gitu. Jadi saya di sini ingin memberitahukan hal yang penting, apa saja sih yang tidak dapat dilakukan di Malaysia gitu ya. Sebelum memulai video ini guys, di sini saya memohon kepada kalian dukung terus channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya, like, comment, dan share, karena subscribe itu tidak berbayar guys, alias gratis. Dan buat yang sudah subscribe dan selalu senantiasa melihat video-video saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan yang mau subscribe itu saya memohon kalian jangan lupa dukung terus ya, terima kasih. Oke guys, tanpa basa-basi langsung kita to the point-nya saja ya. Yang pertama itu ialah dilarang merokok sembarangan. Nah, ini sangat penting bagi kalian perokok maupun laki-laki ataupun perempuan. Kalau di Malaysia ini tidak dibenarkan merokok sembarangan, apalagi di rumah makan ya, atau restoran, kedai makan gitu. Jadi jika kalian ketahuan merokok di restoran atau dengan sembarangan, kalian akan disaman alias didenda ya. Jadi itu udah peraturan dari government, tidak boleh merokok sembarangan tempat. Jadi kalian kalau datang ke sini ya, kalau ingin kalian sudah sangat merokoklah pada tempatnya, jangan asal sembarangan ya. Nanti takutnya kalian didenda kan. Dendanya nggak murah loh, mahal tau. Jadi kalian nanti susah ya berhubungan dengan government. Jadi ada baiknya kalian itu jangan sembarangan lah merokoklah pada tempatnya. Dan yang kedua guys ialah jangan membuang sampah merata. Yang maksudnya di situ ialah jangan membuang sampah dengan sembarangan gitu. Jadi kalian itu jika berkunjung ke sini itu buanglah sampah pada tempatnya, sebab di sini banyak tong sampah ya. Jadi kalau kalian makan sesuatu atau mau buang sampah atau apapun, kalian buanglah pada tempatnya. Jangan kalian buang asal macam contohnya gini ya, kalian lagi jalan ini, kalian lagi bawa sampah ini, pegang sampah yang kecil gitu, kalian buang di tepi jalan itu, oh jangan ya, bahaya gitu. Karena di sini nanti ketahuan kalian jadi masalah besar loh. Jadi kalian lebih bagus simpan dulu itu sampah. Jika kalian sudah menemukan tong sampah, baru kalian buang gitu ya. Yang ketiga itu ya guys, jangan membuat keributan di sini, apalagi di tempat keramaian ya, di tempat awam gitu. Jangan kalian membuat keributan, karena itu akan didenda ya. Jadi kalian kalau datang ke negara orang tuh ya, bukan negara Malaysia saja, negara mana saja pun, jika kita pun berkunjung ke negara manapun, bahkan sebaliknya orang yang berkunjung ke negara kita Indonesia ya, maunya semua itu harus baik-baik ya, harus menghargai orang tempatan, menghargai menghargai peraturan yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalian itu janganlah membuat keributan, tunjukkanlah pribadimu, moralmu bagaimana gitu. Kalau kalian ingin dihargai, kalian harus menghargai dulu orang yang di sekeliling kita, atau lebih tepatnya kalian harus menghargai
orang tempatan di sini gitu. Jadi kalian tuh jangan membuat keributan di sini ya, karena ada dendanya. Yang keempat itu guys, ialah tidak digalakkan atau tidak dibenarkan membunyikan horn atau klakson. Jadi buat kalian khususnya yang ingin membawa kendaraan sendiri di Malaysia ini ya, jadi kalian itu tidak boleh sesuka-suka hati membunyikan horn ya. Contohnya gini, kalian ingin cepat ya, ada terburu-buru dengan sesuatu hal, jadi kalian mau cepat-cepat karena di depan kereta kalian atau mau di depan kendaraan kalian itu lumayan slow ya, jadi kalian sesuka hati ingin hon gitu, hon terus gitu. Oh, tidak boleh ya di sini ya. Hon itu di sini diberlakukan jika ada kecemasan ya. Macam contohnya gini, kita sudah lagi berjalan nih kan, lepas itu ada dari tepi kita ingin macam merempit ya gitu, jadi kita di situ boleh bunyikan horn itu hanya untuk bagi tanda kalau kita di sini gitu, kita berada di sini, jangan cepat-cepat. Jadi intinya kita dibenarkan membunyikan horn di saat kecemasan gitu. Kalau kalian ingin sesuka-suka hati menghorn, cikit-cikit horn karena orang ada masalah sedikit lambat atau gimana, kalian sikit-sikit horn, oh izin tak boleh ya, nanti kalian pula yang bahaya. Nah, apalagi membunyikan klakson di sekitaran tempat ibadah, area rumah sakit atau hospital, balai polis atau office gitu, jangan kalian membunyikan horn ya atau klakson di sini, karena itu memang dilarang. Guys, yang kelima itu ialah tentang salaman. Nah, soal salaman di sini itu, jika kalian ingin memperkenalkan diri atau mengenalkan diri dengan orang di sini, apalagi dengan itu saudara saya yang muslim, laki-laki dengan perempuan, itu saya rasa lebih bagus di sini kalian salaman dengan cara begini saja ya, menundukkan kepala dan melipat tangan gini. Dan yang keenam itu guys, ialah jangan membawa kendaraan dengan kecepatan laju. Nah, ini buat kalian yang ingin membawa kendaraan juga di sini ya. Kalian tuh tidak dapat membawa laju sesuka-suka hati. Oh, saya mau cepat nih, oh bawa laju saja. Oh, saya mau lambat mau relax gitu, bawa lambat dengan slow gitu. Oh, di sini tidak boleh ya. Apalagi di highway gitu. Di sini undang-undangnya sudah ditentukan kelajuan berapa per kilometer gitu ya. Jadi kita itu harus ikut dengan peraturan lah, jangan terlalu laju dan jangan terlalu lambat lah ya. Kalau boleh standar saja gitu, apalagi di highway ya, hati-hati banyak kamera ya. Jadi ya kalian patuhi aja peraturan yang ada di Malaysia ini ya, pasti semua aman-aman. Jangan pula kalian cari masalah, nanti ribet masalahnya ya. Nah, yang ketujuh itu guys, jika kalian menaiki sebuah bus atau KTM atau LRT atau MRT ya, kalian itu tidak dibenarkan makan di dalam kendaraan tersebut ya. Jadi jangan sekali-sekali kalian ada bawa makanan nih ya di bus ya. Contohnya di bus kalian ada bawa makanan, something makanan di dalam beg kalian ya, kalian ingin makan sesuka hati kalian di bus itu, di sini tidak dibenarkan. Dan dimanapun gitu tidak dibenarkan, MRT, LRT, KTM gitu ya, tidak dibenarkan makan di dalam transportasi utama ya. Jadi kalian itu jangan coba-coba, oke? Dan yang ke-8 itu guys, ialah jika kalian ingin menggunakan transportasi umum, jangan sekali-sekali kalian menduduki tempat yang bukan tipe atau gimana ya. Contohnya gini ya, maksud saya sebab ingin mengutarakan susah sedikit ya, tapi jika saya ingin membuat sebuah contohnya senang sedikit, jadi saya buat contohnya gini ya. Nah, contohnya gini,
Ini kan ada tempat duduk untuk orang hamil atau untuk orang ini perempuan saja gitu ya. Ini ruangan ini untuk perempuan saja atau tempat duduk ini untuk perempuan saja. Nah, jika kalian menduduki laki-laki menduduki tempat itu, oh jangan kalian ya, jangan sekali-sekali kalian lakukan itu. Jadi kalian duduklah di tempat yang sudah ditentukan gitu ya. Ini bagian tempat duduk perempuan ya. Di situ hanya dibenarkan bagian perempuan saja yang duduk. Dan jika kalian laki-laki dibenarkan hanya laki-laki gitu ya. Apalagi itu sangat diberlakukan itu di dalam KTM atau MRT ya. Jadi kalian itu harus melihat dulu tempat duduk itu, apakah itu dibenarkan untuk tempat umum atau hanya dikhususkan untuk perempuan atau dikhususkan untuk orang tua atau dikhususkan untuk orang ibu hamil gitu ya. Jadi kalian itu jangan sesuka hati dong. Oh, di situ kosong. Ternyata itu khusus untuk perempuan. Kalian duduki. Oh, di situ tidak dibenarkan ya. Nanti kalian pasti kena tegur dan pasti dilarang. Jadi guys, seperti pepatah itu ya. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, di situ kita harus menyesuaikan diri kita gitu ya guys. Salam. Oke teman-teman saya semuanya, semoga ini dapat membantu kalian informasi ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Nah, jika ada masih kurang yang atau belum lengkap yang saya utarakan ini, komen di bawah komentar ya, kolom komentar ya. Sebab saya juga manusia, ada hilafnya ya. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Jumpa di next video. See you, bye bye. Thank you.